Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian yang ternyata cukup banyak yang bertanya tentang perbedaan nama yang tertera atau tertulis di akta lahir, di ijazah, maupun di kartu keluarga ataupun di KTP gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan apa saja yang juga perlu kalian siapkan pada saat kalian mengajukan atau kalian mendaftarkan permohonan perubahan atau persamaan nama tersebut di pengadilan negeri. Nah, proses mendaftarkan permohonan di pengadilan negeri sebenarnya cukup mudah gitu ya. Hanya bagi orang awam tentu saja akan menemukan kesulitan-kesulitan kecil pada saat mempersiapkan dan juga pada saat mendaftarkan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalian bisa membuat permohonan yang isinya mengenai kronologi tentang mengapa atau alasan Anda atau kalian semuanya ini melakukan perubahan atau penggantian nama ataupun persamaan nama gitu ya. Lalu di bagian akhir dari kronologi itu kalian akan meminta kepada hakim untuk menetapkan nama kalian yang salah itu diubah menjadi nama kalian yang sebenarnya. Jadi nama yang benar itu yang akan ditetapkan oleh hakim. Dan di dalam permohonan juga kalian akan memerintahkan agar Dinas Catatan Sipil mengubah nama kalian yang salah. Jadi contohnya kalau nama kalian yang salah itu ada di akta lahir gitu ya. Itu kemudian diubah menjadi nama yang sebenarnya sesuai dengan yang tertulis di KTP atau yang tertulis di ijazah. Oke, sebelum kita membahas apa saja yang perlu dipersiapkan gitu ya, apa saja berkas yang perlu kalian siapkan, saya terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering kalian tanyakan di kolom komentar gitu ya. Jadi buat kalian yang mau bertanya, biasakan dulu atau utamakan dulu menonton videonya terlebih dahulu. Kalau pertanyaan kalian sudah terjawab melalui penjelasan, melalui video yang saya sudah buat ini, maka kalian tidak perlu lagi menuliskan di kolom komentar gitu ya. Tapi kalau memang itu belum terjawab, silakan pertanyaannya ditulis di kolom komentar dan saya akan membantu menjawab dan menjelaskannya buat kalian. Nah, pertanyaan pertama, pertanyaannya begini, ganti nama melalui RT bisa nggak Kak? Oke, saya yakin bukan pengacara ataupun bukan ahli hukum atau mahasiswa hukum juga sebenarnya tahu bahwa pasti tidak bisa gitu ya melakukan ganti nama melalui RT. Kenapa? Karena nama seseorang sangat penting sebagai seorang warga negara gitu ya. Seluruh perbuatan hukum yang dia lakukan, baik itu tentang dia bersekolah, dia melakukan atau melanjutkan pendidikan tinggi gitu ya. Terus dia bekerja, dia melakukan jual beli rumah, jual beli tanah, atau sewa menyewa rumah, ruko gitu ya. Dan sebagainya, melakukan perbuatan hukum semuanya itu membutuhkan nama yang sesuai dengan identitas kewarganegaraan. Kalau tidak sesuai, biasanya notaris ataupun bahkan ketika kita melamar PNS begitu ya, mereka tidak akan mengizinkan untuk kita melakukannya gitu ya. Kita untuk melakukan tes PNS ataupun untuk melakukan perbuatan hukum lainnya seperti itu. Sehingga bayangkan aja kalau ternyata seluruh proses ganti nama ini dilakukan oleh RT gitu ya, wilayah RT yang menangani. Dengan begitu mudahnya melakukan ganti nama. Entah berapa banyak orang yang akan dengan seenaknya pergi menghadap RT dan hanya tujuannya untuk mengganti nama begitu. Jadi sudah pasti jawabannya tidak bisa gitu ya. Ini juga diatur di dalam Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan. Oke, pertanyaan yang kedua, pertanyaannya begini. Kak mau tanya, akta, KTP, dan kartu keluarga saya namanya Muhammad. Tetapi di ijazah saya dari SD sampai perguruan tinggi namanya Muhammad gitu ya. Jadi beda, ada U dan O gitu ya. Sebaiknya bagaimana? Apa yang harus saya ubah dan prosesnya bagaimana? Padahal Oktober ini buat pemberkasan PNS, minta sarannya. Oke, sebenarnya kalau hanya melamar pekerjaan di perusahaan swasta untuk satu huruf ini tidak akan menjadi satu masalah yang cukup besar gitu ya. Tetapi kalau perusahaan ini, kalau yang kita lamar ini adalah PNS gitu ya di bagian pemerintahan, maka melalui proses administratif yang cukup ketat, mereka akan meminta perubahan nama gitu ya. Nah, kalau perubahan nama ini kan memang cukup lama prosesnya. Jadi kalian harus mengajukan permohonan perubahan nama di pengadilan, kemudian kalian akan
dengan salinan penetapan dari pengadilan itu kalian akan pergi dan menggantikan atau memproseskan untuk menggantikan namanya itu di catatan sipil ataupun di sekolah gitu ya, di lembaga pendidikan gitu. Nah, saran saya khusus untuk permasalahan ini, dan kalau kalian butuhnya urgent gitu ya, kalau kalian butuhnya benar-benar cepat, kalian mengajukan permohonan persamaan nama di pengadilan negeri setempat. Jadi dalam permohonan itu bisa dituliskan kronologinya bahwa nama kalian di akta, KK, dan KTP. Saya contohkan dengan pertanyaan ini ya. Jadi kronologinya itu kalian akan menuliskan bahwa nama di dalam akta, KK, dan KTP itu adalah Muhammad, tetapi pada ijazah itu ditulis Muhammad. Dan di akhir dari kronologi itu kalian memintakan untuk hakim menetapkan bahwa nama Muhammad dan Muhammad gitu ya, yang tertera baik di kartu keluarga, akta kelahiran, dan ijazah itu adalah orang yang sama. Nah, dengan begitu salinan penetapan ini kalian bisa membawa atau kalian bisa memberikan pada saat kalian melakukan tes PNS gitu ya, kalian bisa menyertakan itu di dalam lampiran dokumen-dokumen. Nah, itu biasanya lebih aman. Nah, pertanyaan yang ketiga ini, mau tanya Kak, kalau nama dikto disingkat berbeda dengan akta kelahiran, pas mau diubah masa perlu ijazah? Nah, kalau nggak sekolah, nggak ada ijazah alias tidak tamat, masa tidak bisa dilakukan gitu ya? Oke, memang proses permohonan ini dibuatnya cukup ketat gitu ya, dan harus disertai dengan alasan yang tepat, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan pergantian nama atau perubahan nama tersebut. Biasanya hakim memang meminta bukti dari dokumen surat yang lain untuk disamakan namanya. Jangan sampai seluruh nama Anda atau seluruh nama kalian ini tidak sama di antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Contohnya di akta kelahiran namanya lain, terus di KTP juga namanya lain, terus di SIM namanya juga lain gitu ya. Nah, kalau memang kalian tidak bersekolah, kalian juga bisa tulis di dalam kronologi permohonan tersebut bahwa kalian memang tidak bersekolah gitu ya, sehingga hakim pun tidak bertanya tentang ijazah. Nah, apa saja dokumen yang perlu kalian siapkan? Kalian bisa siapkan akta kelahiran, akta perkawinan kalau memang kalian sudah menikah, dan KTP atau juga SIM begitu ya. Jadi salah satu nama harus sesuai gitu ya. Jadi contoh ada satu nama yang berbeda di salah satu. Contohnya akta lahir berbeda dengan kartu keluarga, dengan KTP, dengan akta perkawinan. Nah, di situ kalian bisa memintakan kepada hakim, kalian bisa membuktikan juga bahwa 3 nama ini sama dan ada satu nama yang berbeda. Nah, hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Begitu. Jadi tidak melulu memang ijazah. Kenapa hakim bertanya tentang ijazah? Biasanya karena di dalam permohonan kita, dalam kronologi itu kita tidak menyebutkan atau kita tidak menyatakan bahwa kita tidak bersekolah dan tidak ada ijazah. Seperti itu sih. Jadi kalau menurut saya, saran saya kalian bisa menuliskan di dalam kronologi itu bahwa memang kalian tidak memiliki ijazah karena kalian tidak bersekolah, dan kalian menyertakan dokumen surat yang lain gitu ya, kartu keluarga, terus KTP, SIM, akta kelahiran, akta perkawinan, begitu paspor dan lain sebagainya. Pertanyaan yang keempat, nanyanya begini, Kak mau tanya di akta lahir dan KK saya tercantum nama Noviyanti, jadi ini tanpa spasi. Sedangkan di KTP dan ijazah ditulisnya Novi spasi Yanti. Apakah harus diubah? Jadi pertanyaan apakah harus diubah? Jawaban saya tidak perlu diubah gitu ya, kalau hanya permasalahannya ada di spasi. Kalian tidak perlu repot-repot pergi untuk mengubah ini di pengadilan negeri ataupun pergi ke RT RW atau kelurahan begitu ya, untuk melakukan perubahan di kartu keluarga. Nama kalian yang tidak ada spasinya ini bisa kalian menjelaskan pada saat kalian juga melakukan lamar kerja atau melakukan segala sesuatu, kalian bisa menjelaskan bahwa memang ini tidak ada spasi begitu ya. Nah, karena memang ini di KTP dan ijazah yang nggak ada spasinya, maka kalian untuk melakukan perbuatan hukum kalian bisa memilih kok, kalian mau pakai KTP atau kalian mau memakai akta kelahiran. Nah, ini juga berlaku pada nama yang berbeda pada satu titik atau koma gitu ya. Apakah memang itu perlu diubah? Jadi biasanya kan bilang ini bedanya hanya di titik aja. Muhammad ditulisnya MOH titik siapa gitu ya. Moh titik siapa gitu. Nah, kalau ada titik dan tidak ada titik ini bagaimana? Nah, kalau menurut saya itu tidak perlu diubah gitu ya. Tetapi kembali lagi, setiap wilayah-wilayah ketika kalian mau tes PNS itu setiap wilayah-wilayah itu memang berbeda gitu ya. Ada yang mempermasalahkan dan ada yang tidak mempermasalahkan. Nah, kalau memang ternyata kalian melihat atau kalian juga bertanya sebelumnya ya, sebelum kalian seleksi, tes seleksi itu kalian juga sudah bertanya kepada panitianya,
dan mereka mengatakan bahwa itu harus diubah atau harus ada sesuatu yang membuktikan bahwa itu sama orangnya, maka saran saya kalian segera melakukan permohonan persamaan nama supaya menghemat waktu dan lebih efektif dan efisien. Nah, pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir yang saya akan jawab melalui video ini, tempat lahir saya di ujung Pandang, tapi di KTP ditulis Makassar. Apakah wajib diubah atau tidak? Jawaban saya tidak perlu diubah. Karena ujung Pandang adalah tempat yang sama atau kota yang sama gitu ya dengan Makassar gitu ya. Sehingga perubahan nama tempat ini tidak terlalu signifikan untuk harus merubah akta lahir ataupun KTP. Contohnya gini ya, jadi kalau orang tua yang sudah lama sekali tinggal di satu tempat, kemudian tempat lahirnya berubah sekarang karena dulu itu bukan provinsi, sekarang adalah provinsi gitu ya. Atau dulu kotanya ada komanya di atas, sekarang tidak gitu ya. Pertanyaannya apakah memang itu juga harus diubah? Kalau saya bilang itu tidak perlu diubah. Kenapa? Ya, untuk masalah titik, koma atau huruf yang lain memang secara aturan kalian harus melakukan perubahan nama karena itu ada satu perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Tetapi untuk perubahan tempat lahir yang artinya bahwa itu adalah dulu ujung Pandang, sekarang jadi Makassar namanya, ya saya rasa bahkan orang-orang pun sudah mengetahuinya ya, karena itu adalah satu hal yang sangat umum dan itu bersifat publik seperti itu, sehingga menurut saya hal itu tidak perlu diubah. Oke, kita masuk ke apa saja dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan dalam mengurus permohonan ganti nama atau permohonan persamaan nama gitu ya di pengadilan. Yang pertama, kalian harus membuat permohonan secara tertulis. Seperti yang saya sudah bilang ya, permohonan ini isinya adalah kronologi kenapa nama kalian bisa beda gitu ya. Nama kalian di mana saja yang beda, nama kalian yang sebenarnya yang tertera di mana begitu. Nah, nanti di akhirnya kalian akan membuat juga permintaan atau permohonan kepada hakim untuk menetapkan bahwa nama kalian yang sebenarnya adalah siapa, atau nama kalian A dan B ini adalah orang yang sama atau nama yang sama pada orang yang sama gitu ya. Itu membuat permohonan secara tertulis. Yang berikutnya adalah beberapa berkas yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan surat akta kelahiran gitu. Yang kedua, KTP atau identitas kalian, mau KTP atau SIM itu terserah kalian, atau paspor begitu ya, kalau memang paspor juga namanya berbeda. Terus kartu keluarga, akta perkawinan bagi kalian yang sudah menikah, akta kelahiran anak bagi kalian yang sudah menikah dan punya anak, atau bagi kalian yang sudah punya anak, dan ijazah gitu ya, atau surat lain yang memang ternyata namanya berbeda. Nah, seluruh dokumen ini kalian harus copy dan kalian juga sertakan pada saat kalian melakukan pendaftaran permohonan gitu ya. Kalian melakukan pendaftaran permohonan di pengadilan, kalian sudah membawa kopian ini. Kalau bisa memang kopian ini sudah dinasegel gitu ya, tapi kalau belum pun nggak masalah. Nah, nanti pada saat sidang sudah dimulai, sudah ada surat panggilan sidang, maka pada saat itu juga kalian membawa dokumen-dokumen asli untuk disamakan dengan kopian yang sudah kalian berikan sebelumnya. Jangan lupa juga untuk membawa 2 orang saksi untuk bersaksi dan memperkuat alasan kalian mengajukan permohonan perubahan nama ataupun persamaan nama tersebut. Oke, demikian video kali ini. Semoga seluruh hal yang saya bahas ini terwakili dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua gitu. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.